Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Ahmad Yani Mufiansyah. Kali ini kita belajar tentang SKI kelas 5 semester 1 tentang bab 1 yang mempunyai judul keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita buka dengan pembacaan doa. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyallah rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki subbab 1 A. Menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW ketika beliau datang dari Makkah ke Madinah untuk berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Setibanya di Madinah, beliau disambut oleh kaum Ansor penduduk Madinah dengan tangan terbuka, dalam artian diterima oleh masyarakat Madinah, sehingga chemistry terjadi di situ. Mudah Rasulullah SAW untuk membangun suatu negara. Awal kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan membangun masjid yang dinamakan Masjid Nabawi, yang berfungsi sebagai tempat ibadah, musyawarah, belajar agama, juga sebagai pusat pemerintahan dan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Membangun sosial. Nah, ini Rasulullah SAW setelah membangun masjid, beliau ini membangun sosial antara satu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ini ada keterangannya. Setelah membangun masjid, Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan. Ya, persaudaraan gimana? Yang baru. Selama ini kan orang Madinah dengan orang Makkah ini mungkin sifat peradabannya beda atau kulturnya beda. Ini disamakan dalam satu persaudaraan, ya, antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi Muhammad SAW menganjurkan persaudaraan ini bukan atas dasar
keturunan yang sama. Dalam artian bukan hanya sama-sama orang Arab. Nah, bukan. Ya, apa dasarnya? Yaitu melainkan akidah. Melainkan akidahnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW membuat undang-undang yang mengatur orang muhajirin, orang Ansor dan kaum Yahudi yang bersedia hidup saling berdampingan. Nah, pada waktu itu di Madinah ini ada kaum muhajirin, ya, ada Yahudi, dan juga ada Aus, suku Aus dan Khazraj. Nah, dulunya Aus dan Khazraj ini saling bertikai. Dengan kata lain ini selalu berperang. Kenapa kok selalu berperang? Nah, ini diopok-opoki dengan kaum Yahudi. Karena apa? Yahudi ini menginginkan Madinah ini menjadi negaranya orang Yahudi. Di situ. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat satu undang-undang, aturan bagaimana sih orang muhajirin, kaum Ansor dan kaum Yahudi ini bisa hidup berdampingan. Undang-undang tersebut dinamakan yaitu dengan Piagam Madinah. Maksudnya seperti apa Piagam Madinah itu? Ya, isinya ini. Isi Piagam Madinah: 1. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Jadi orang Yahudi sampean mau mengajarkan agama Yahudi, monggo. Ya. Kaum muslimin mau mengajarkan agama kaum yang Islam, agama Islam, monggo. Selesaikan sendiri-sendiri dan tidak boleh saling merusak di situ. Ini aturan yang pertama. Yang kedua, apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang musuh. Contohnya, suatu contoh orang muslim ini diserang oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kaum Yahudi ini membantu kaum muslimin yang ada di Madinah. Ini harus dibantu. Nah, itu aturan yang kedua. Sebaliknya pun seperti itu. Ketika kaum Yahudi diperangi oleh kaum yang lain, kaum muslimin ini membantu orang Yahudi. Gitu. Jadi itu aturan kedua. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang musuh. Selanjutnya, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Masih kepentingan bersama ini gimana? Ya, ini membangun negara ini. Bagaimana caranya? Saling tolong menolong. Enggak dewe-dewe, enggak sendiri-sendiri. Ya. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan muslimin, maka diselesaikan kepada pengadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi. Jadi yang terakhir ini aturannya Rasulullah SAW dijadikan pimpinan, ya, pimpinan tertinggi. Apabila terjadi perselisihan, gesekan antara kaum kaum muslim dengan kaum Yahudi ini, maka yang jadi hakim yaitu Rasulullah. Itu. Ya. Yang kedua, B, keperwiraan Rasulullah dalam perang Badar. Di sini ada ayat, dijelaskan ada ayat daripada Quran surah Al-Hajj ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi, ya, karena sesungguhnya mereka dizalimi
dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Ya, ini adalah dalil bagaimana orang muslim ini, ya, orang muslim ini dianjurkan untuk berperang. Kenapa? Karena orang muslimin ini merasa didolimi untuk mempertahankan diri. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Nabi Muhammad SAW tentang berperang. Perang Badar. Perang Badar adalah perang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi karena adanya iri hati, rasa cemburu dari orang-orang kafir dan kaum Yahudi Madinah terhadap kaum muslimin. Maksudnya gimana ini? Perang pertama dan terpenting. Umpama ya, pada waktu perang Badar ini kaum muslimin ini kalah, habislah agama Islam, tidak akan berkembang. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Atas dasar apa terjadi perang Badar ini? Yaitu rasa kecemburuan. Cemburu bahwasanya orang Islam ini semakin banyak, ya, diterima di Madinah, hidupnya enak, ya. Kaum kafir ini iri, biyen di Mekah tak sio-sio saiki kok enak rek. Ibaratnya seperti itu, dalam bahasa Jawa seperti itu. Ya. Dulunya di Mekah kaum muslimin ini disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Sekarang di Madinah kaum muslimin bertambah jaya dan hidup makmur. Yang kedua, perang Badar disebut juga Yaumul Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Ada yang benar, ada yang salah. Nah, ini pembedanya di situ. Makanya disebut dengan Yaumul Furqan. Yang ketiga, perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Subhanallah. Perang di mana pada saat kaum muslimin ini melakukan puasa Ramadan. Ya. Selanjutnya terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai milik Badar. Ya. Jumlah kekuatan umat Islam hanya terdiri dari 317 orang. Dari riwayat yang lain, ada riwayat yang lain bahwasanya jumlah kaum muslimin yang ada di perang Badar, yang mengikuti perang Badar, yaitu 313. Ya, ini riwayat yang lain. Yang terdiri dari 86 kaum Muhajirin, 61 kaum Aus, dan 170 kaum Khazraj. Komando tertinggi dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pasukan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.300 orang, memiliki 100 ekor kuda, 600 baju besi. Ya, saya terangkan sedikit tentang perang Badar. Ini dalam riwayat yang lain, kaum muslimin waktu itu tua-tua. Posisinya fisiknya ini fisik tua. Nah, di sini Rasulullah SAW sangat cerdik. Beliau punya strategi khusus. Bagaimana caranya untuk membuat musuh ini agak takut ataupun minder, nggak punya nyali? Bagaimana caranya? Kaum muslim ini rambut dan jenggot ini ya, ini diwarna, istilahnya disemir. Nah, ini sunnah, makanya semiran itu sunnah. Tapi, nah, posisinya tapinya ini kalau semiran itu sunnah pada waktu berperang. Kalau seumpama ada anak-anak yang enggak perang semiran, berarti itu bukan sunnah, ya. Makruh, mendekati haram. Kenapa seperti itu? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Sudah dikasih hitam, kenapa dikasih warna yang lain? Itu asal usul atau strategi Rasulullah SAW untuk menghadapi kaum kafir Quraisy.
pada waktu itu perang. Nah, terjadi peperangan. Tradisinya bangsa Arab ketika perang, mereka ini tradisinya istilahnya tarung dulu antara 3 orang dengan 3 orang. Ini dipertemukan. Nah, ini dia berkelahi, perang dulu. Nah, pada waktu itu di kubu umat Islam, nah kaum muslimin ini, Nabi Muhammad SAW memanggil Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abu Thalib, dan Ali bin Abi Thalib. Mohon maaf, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sedangkan 3 orang dari kaum Quraisy, yaitu Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Mereka ini berperang. Ya, berperang, akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian ketika jargon kaum kafir tadi dikalahkan oleh ksatria pasukan muslimin. Ini dikalahkan, ya. Setelah itu perang besar. Sebelum perang besar terjadi, Rasulullah SAW memberikan semangat kepada kaum muslimin. Ya, ini seruan Rasulullah pada perang Badar. Demi diri Muhammad yang berada di tengah-tengahnya, di tangan Allah, tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini, berperang dengan sabar dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini membuat semangat kaum muslimin menjadi gila. Semangatnya untuk berperang ini semakin menjadi, sehingga kaum kafir Quraisy ini seakan-akan tercengang. Seperti ini ya semangatnya orang muslim. Dan di antara itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, yaitu tentara malaikat itu, Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kemenangan kaum muslimin atas perang Badar melawan kaum kafir Quraisy. Akhirnya kaum muslimin memenangkan. Kemenangan kaum muslimin, akhirnya peperangan ini dimenangkan pihak pasukan muslimin dengan terbunuhnya pimpinan kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Kemenangan ini tak luput dari bantuan pasukan Allah serta kegigihan semangat juang pasukan muslimin dalam perang. Wallahu a'lam bissawab. Semoga ilmu yang kita sampaikan tadi dijadikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat untuk anak-anak, untuk saya pribadi dan lain sebagainya. Semoga kegiatan kita ini jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang sholihan maqbulan fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.